Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Jazakillah khair kepada Ukhti Salma dan juga Pak Ustadz Heri Mujianto yang sudah bersama-sama ta'awun untuk mengadakan acara murojaah Al-Quran, insyaallah. Dan pada malam ini insyaallah kita akan bersama-sama murojaah Quran surah An-Naba ayat 1 sampai 7. Namun sebelumnya saya audio terlebih dahulu. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Nah, jelas Ustazah. Ya, jazakallahu khair. Sebelum masuk ke bahasan, kita murojaah dulu nih dari ayat 1 sampai ayat 7 surah An-Naba, dan insyaallah saya akan membacakan terlebih dahulu ya, dan Allah nanti kita akan bersama-sama mengupas tahsin atau tajwid dari Quran An-Naba dari ayat 1 sampai 7 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. Teman-teman sekalian, dalam surah An-Naba ini di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala firman, amma yatasaalu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat istifham atau menggunakan kalimat pertanyaan. Nah, tentang apakah yang mereka pertanyaan. Jadi dan jawab oleh dalam ayat ini anin naba'il azim, yaitu tentang berita yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naba di dalam ayat 1 ya. Allah menggunakan kalimat istifham itu bermaksud untuk menyelisihi orang-orang musyrik ya. Yang mana seperti disebutkan di ayat 2 itu anin nabil azim. Nah, ini mereka mempertanyakan tentang berita yang besar. Nah, berita yang besar itu adalah An-Naba, yaitu An-Naba berita, Al-Azim itu besar. Ini adalah berita yang besar. Para mufassirin menafsirkan berita besar itu adalah hari kiamat, termasuk hari berbangkit. Ada juga sebagian mufassirin yang menafsirkan berita besar itu atau An-Naba Al-Azim itu adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ini yang selalu mereka perselisihkan. Artinya ayat ketiga ini mengisahkan tentang perselisihan antara kaum mukmin dengan kaum kafir tentang berita yang besar, yaitu masalah hari kiamat. Yang bagaimana orang mukmin itu mempercayai hari kiamat sedangkan orang kafir tidak. Kalla saya amun. Allah Subhanahu wa taala
ini ancaman Quran surat An-Naba terhadap orang-orang kafir, terhadap orang musyrikin yang tidak mempercayai atau yang tidak meyakini tentang hari kiamat atau tentang berita besar tersebut. Ya. Kalau saya alamun, jangan sekali tidak, jangan sekali tidak. Allah mengatakan nanti kelak mereka akan mengetahui. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat kedua, summa kala saya alamun. Kemudian sekali tidak mereka kelak akan mengetahui. Nah, ini artinya Allah Subhanahu wa taala mengancam terhadap orang kafir yang tidak yakini berita besar tersebut, yaitu kiamat, dengan ancaman-ancaman yang berat yang tertera di dalam surah An-Naba ayat 4 dan ayat 5. Kemudian Allah memberikan penjelasan terhadap manusia dan alam naj'alil arda mihada, yaitu bukankah kami, Allah mengatakan seperti itu, telah menjadikan bumi sebagai hamparan, wal jibala autada, dan menjadikan gunung sebagai tasak. Di sini alam naj'al arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, ya. Di sini al-ardo bumi, kemudian wal jibala autada, jibal itu gunung, autada sebagai hamparannya. Nah, ini di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan penjelasan terhadap manusia bahwasanya Allah itu maha segalanya, kun fayakun, dikarenakan ketika Allah menjadikan bumi sebagai hamparan atau menjadikan gunung sebagai pengganti bumi ataupun ayat-ayat lain, bahkan di ayat berikutnya Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan. Nah, itu sekilas dari terjemah surat An-Naba. Dan selain kita harus menghafal ayat demi ayat di surat-surat dalam Al-Quran, kita juga wajib mempelajari bagaimana tata cara membaca Al-Quran yang baik. Karena Al-Quran itu diturunkan dalam lughah yang lughah Indonesia, bukan lughah Indonesia, tetapi lughah Arab. Yang mana ini mau tidak mau kita harus mengikuti lughah Arab ketika membaca Al-Quran. Jadi para ulama menyusun teori-teori, ya, teori-teori tajwid agar kita dapat membaca Al-Quran dengan fasyih. Insya Allah untuk pertemuan kali ini dan pertemuan berikutnya kita akan bersama-sama mempelajari kitab Manzumah Al-Muqaddimah atau yang dikenal dengan Matan Al-Jazariyah. Dan untuk memotivasi kita agar semangat di dalam mempelajari Al-Quran yang baik, ya. Ini saya mengkamat dari Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam bait ke-24, ya. Yang mana ke-27, yang mana beliau mengatakan, ya, wal akhdhu bi tajwidi atmun lazimun malam yujawil Qur'an asmu, atau di dalam riwayat lain malam yusahihil Qur'an asmu. Nah, baik yang nyatakan malam yujawil Qur'an asmu atau yang ditulis dengan malam yusahihil Qur'an asimu itu sama, ya. Nyatakan bahwasanya jika kita tidak mengamalkan tajwid atau tidak membaca Quran sesuai dengan kaidah-kaidahnya, ya, tidak menggunakan tajwid yang benar, maka kita berdosa. Nah, kemudian Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, ya, bahwasanya apa manfaatnya atau faidahnya kita mempelajari tajwid. Nah, beliau mengatakan, ya, bahwasanya ilmu tajwid itu dipelajari agar kita bisa menunaikan hak-hak dari huruf hijaiyah, ya. Baik itu
Hak yang dimana hak itu adalah sifat ya, suatu hurufnya. Baik itu yang bersifat lazimah atau bersifat aridah. Jadi ketika kita ingin membaca Al-Quran dengan fasih, maka kita harus mengetahui ilmu bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Ini dengan mengetahui bagaimana keluar huruf yang benar, bagaimana cara membunyikan huruf-huruf yang benar. Nah, dengan demikian maka satu kewajiban bagi kita untuk belajar, ya, mempelajari Al-Quran agar kita dapat membaca Al-Quran itu dengan fasih, sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, yaitu dalam bahasa Arab. Nah, adapun kaitannya dengan surah An-Naba yang kita bahas pada malam ini, karena kita memotivasi dulu agar kita itu bersemangat untuk belajar Quran, untuk mempelajari tajwid ya, mempelajari tahsin. Itu bermaksud untuk memperbagus bacaan, untuk membuat fasih bacaan kita agar sesuai dengan bahasa yang mana Al-Quran itu turunkan. Nah, apabila kita lihat dari surat An-Naba ayat 1 ini ada amma ya. Amma ini adalah huruf ain itu memang berat ya. Berat keluar dari tengah tenggorokan ya. Itu biasanya orang itu salah ucapkan ya. Biasanya itu lazimnya ain itu dari hidung, padahal bukan ya. Ain itu adalah dari tengah tenggorokan. Jadi bukan ain tapi ain. Amma bukan amma ya. Nah, untuk ngecek coba kalau misalnya hidung kita dipijit, bisakah kita mengucapkan amma ya? Nah, itu berarti sudah benar di tengah tenggorokan. Nah, adapun ini amma ini ada gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah itu adalah terdiri dari dua huruf, yaitu mim dan nun yang bertasydid. Nah, dalam kalimat amma ini adalah huruf mim yang bertasydid. Ini adalah gunnah musyaddadah. Nah, bagaimana cara membaca gunnah? Membaca gunnah itu harus berdengung. Nah, kalau berdengung ini artinya harus berada di hidung atau di khoisum. Khoisum itu adalah rongga hidung. Nah, ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang ada di khoisum atau di rongga hidung, maka getarnya berasa ketika kita memegang hidung. Misalnya seperti ini. Amma. Nah, amma. Nah, ini ketika kita mengucapkan huruf mim, maka getarannya berasa ya, berasa ke hidung. Nah, itu betul-betul sudah khoisum. Nah, kemudian ada yatasa. Nah, ini adalah mad wajib mutasil. Nah, mad wajib mutasil itu poinnya adalah apabila ada mad tabi'i kemudian bertemu hamzah dalam satu kalimat. Nah, hati-hati ini perbedaan kalimat di dalam bahasa Arab dan di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab kalimat itu adalah kata ya, seperti amma, ya tasa'alun ya. Satu amma, misalnya amma ini adalah kalimat. Nah, kemudian pisah nih ya tasa'alun juga kalimat. Ketika di dalam bahasa Indonesia kalimat itu adalah rangkaian kata. Tapi kalau di dalam bahasa Arab kalimat itu adalah kata. Sedangkan rangkaian kalimat atau rangkaian kata di dalam bahasa Arab itu adalah kalam. Nah, dalam kata ya tasa'alun ini adalah mad wajib mutasil. Dikarenakan ada mad tabi'i ketemu hamzah di dalam satu kalimat. Nah, ini lun ini adalah mad ardi sukun. Mad ardi sukun itu adalah bacaan sukun yang disebabkan oleh waqaf. Nah, kemudian kesalahan yang kita lakukan ya ketika mengucapkan harokat ya. Harokat itu terkadang kita tidak konsisten. Nah, sedangkan kita diwajibkan itu diharuskan harus konsisten ya ketika baca harokat di dalam Al-Quran. Nah, kalau misalnya kita di dalam baca mad alif sukun ini mau 6, seterusnya 6. Artinya dalam satu periode
membaca, misalnya kita membaca surat An-Naba ini dari ayat 1 sampai ayat 7 ya. Ketika berjalan itu awalnya 6 harokat, berarti ayat berikutnya pun harus 6 harokat. Jadi tidak boleh ayat 1 6 harokat, ayat 2 harokat, tidak boleh seperti itu, tapi harus konsisten. Ketika pertama kali kita ngambil 6 harokat, maka selanjutnya juga adalah 6 harokat. Nah, mohon maaf, Ukhti Salma, apakah suara saya masih bisa didengar? Masih Ustazah masih Ya. terdengar jelas. Ya, jazakallah khair. Nah, kemudian ini dalam ayat 2, anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Nah, ini adalah ada lam syamsiah. Lam syamsiah itu adalah alif lam yang bertemu dengan huruf-huruf syamsiah. Nah, ini huruf nun adalah salah satu dari huruf syamsiah. Nah, cara makanya bagaimana kalau kita memang belum paham ya untuk setingkat saya orang awam, ini tandanya tasydid. Nah, apabila alif lam ada tasydidnya itu adalah alif lam syamsiah atau idgham syamsiah. Kenapa disebut idgham syamsiah? Itu dikarenakan lamnya tidak ada ya. Ketika ada alif lam bertasydid, maka huruf lamnya tidak dibaca ya. Walaupun tulisannya ada tapi tidak dibaca. Jadi tidak anil naba'il azim, tetapi an naba'il azim seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya, alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, ini juga sama nih, alladzi juga syamsiah ya, atau idgham syamsiah. Namun kalau dalam lamnya cuma satu. Nah, ini sebenarnya ya, ketika ada lam bertasydid itu lamnya double ya. Jadi alif lam kemudian fathah. Nah, tulisan aslinya seperti itu. Nah, kalau kita kan di Braille ditemukan alif syiddah lam fathah kemudian za. Nah, tulisan sebenarnya adalah alif lam fathah za iya. Nah, za kasroh iya maksud saya ya, karena dalam font itu beda. Nah, bedanya seperti itu sedikit-sedikit, cuman insya Allah tidak melanggar kaidah ya. Jadi ketika kita menemukan lam bertasydid itu berarti hurufnya double ya, baik lam maupun huruf yang lain. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, hum fihi. Nah, ini hum mim menghadapi fa ini adalah ibuha syafawi. Jadi bacanya harus jelas. Tidak boleh samar, tidak boleh hum fihi, tidak boleh, tetapi hum fihi ya. Tidak boleh hum fihi, tidak boleh. Ya, tidak boleh juga hum fihi, tetapi jelas hum fihi ya. Mukhtalifun. Ini juga sama mari sukun karena ada menghadapi nun yang wakafkan. Kemudian yang selanjutnya kala saya alamun, ada sukun. Summa ini gunnah, kala saya alamun. Ini masih dari sukun ya. Alam naj'alil a'dham hada. Nah, ini alam menghadapi nun ya. Alam mim sukun menghadapi nun, ini sama adalah izhar syafawi. Jangan harus terang dan jelas. Naj'ali. Nah, ini adalah qalqalah ya. Qalqalah. Nah, huruf qalqalah itu ada 5 ya. Kalau kumpulkan, saya waktu kecil dulu kumpulkan dalam fatih ku bujaddin atau wajud depok ya. Tergantung teman-teman mau seperti apa mengumpulkan huruf yang penting sudah diingat ya. Naj'alil arda. Nah, ini arda adalah alif lam qamariyah ya, atau idghar syamsiyah. Kenapa dikatakan idghar syamsiyah? Karena ya terang dan jelas. Huruf lamnya tidak hilang, tapi dibaca dengan jelas. Al-arda. Arda ini adalah ro tafkhim ya, di mana huruf ro itu harus dibaca tebal. Tidak boleh arad, tidak boleh. Adoldo. Nah, di mana posisi ujung lidah itu menyentuh ke gusi atas atau ke langit bagian atas ya, mulut depan. Pokoknya di depan pangkal gigi seri ya. Adoldo ya, adoldo. Nah, ini memang ro ini bisa tarkib, bisa tafhim. Allah nanti kita bahas pada bahasan selanjutnya. Waljiyal autada. Nah, ini adalah
Wal jibala ini adalah alif lam qamariyah dikarenakan alif lam menghadapi huruf-huruf qamariyah. Nah, cirinya bagi orang awam ya, bagi saya dan juga bagi teman-teman yang masih pemula, ini cirinya ada sukun. Nah, kalau ada alif lam pakai sukun ini artinya alif lam qamariyah. Harus dibaca jelas. Lamnya jangan dihilangkan, harus dibaca. Al-kadawi adalah lin ya, haraf lin. Wow, disukun al-kada mad iwam. Nah, kemudian insya Allah kita akan mulai sedikit mengenalkan kepada teman semua ini matan Al-Jazari, karya Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Insya Allah ini saya ada kitabnya dan saya mencoba salin ke Braille. Nah, ini di dalam bait pertama ya, ini berisi tentang biografi beliau, Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini artinya beliau, para ulama itu tiba kepada Allah bahwasanya ketika Al-Quran itu dimulai dengan dengan kalam Bismillah ya, dengan kalam Bismillah. Artinya para ulama ta'zim terhadap Al-Quran itu adalah kalamullah atau firman Allah. Nah, Bismillah juga ditulis pada kitab-kitab para ulama, dimaksudkan untuk ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menulis surat kepada raja-raja atau kepada orang-orang yang ingin beliau dakwahi, ya, biasa dimulai dengan Bismillah. Ini artinya para ulama ta'zim dan ittiba terhadap Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dalam bait pertama setelah beliau mengucapkan Bismillah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, yaqul haji afi rabbil sami'i Muhammad Abdul Jazari Asy-Syafi'i. Beliau Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, akan berkata orang yang berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang tersebut adalah Muhammad Ibnu Jazari Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Nah, dan di dalam kitab ini insya Allah akan dipelajari dan detail tentang makharijul huruf, kemudian tentang sifatul huruf, dan tentang tajwid yang tadi telah saya kutip perkataan beliau rahimahullah taala, itu Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dan sekedar pembukaan, kenal siapakah Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i itu? Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i itu adalah seorang mukri, ya. Seorang mukri artinya adalah pengajar Al-Quran, ya. Mukri itu adalah orang yang belajar serta duduk untuk mengajarkan Al-Quran. Nah, sedangkan qori, ya, kalau itu hanya belajar untuk dirinya sendiri nih. Ya. Ini beda qori sama mukri. Kalau mukri yaitu orang yang belajar Al-Quran juga duduk mengajarkannya terhadap orang lain. Itu yang dinamakan mukri. Sedangkan qori hanya seorang pembaca, maksudnya hanya belajar untuk dirinya sendiri dan tidak mengajarkan kepada orang lain. Nah, Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu adalah seorang mukri yang kitabnya itu banyak digunakan oleh kaum muslimin di dalam dasar-dasar membaca Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat terhadap beliau, Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan insya Allah kitab yang kita pakai untuk belajar membaca Al-Quran sangat bermanfaat. Dan karena mungkin waktunya sudah agak mepet, jadi hanya bait pertama dan ini juga belum begitu panjang lebar bahasan, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan
kesehatan kepada kita agar kita dapat melanjutkan halaqah ini. Untuk sesinya saya beri kesempatan kepada teman-teman yang ingin murojaah secara langsung atau ingin talaki surah An-Naba ayat 1 sampai 7. Dan silahkan dipandu oleh Ukhti Salma. Naam. Jazakillah khairan katsiran untuk Ustazah Aisyah yang telah memberikan materi kepada kita semua, kepada kita yang hadir di voice chat ini ataupun yang sedang mendengarkan live streaming di Radio Suara ITMI Jawa Barat. Baik teman-teman atau jamaah semuanya, di sini di antara jamaah yang mengikuti voice chat, apakah ada yang ingin mencoba secara langsung atau misalnya saya todong satu-satu? Bagaimana Ustazah? Apa mau ditunjuk aja atau mengajukan dirinya? Kalau ditunjuk itu takut itu tidak siap ya. Jadi kita silahkan yang bersedia saja. Dan bagi yang bersedia, Ukhti persilahkan untuk membuka mikrofonnya. Begitu Ukhti. Tafadhol para jamaah semuanya, apakah ada yang ingin mencoba murojaah secara langsung kepada Ustazah Aisyah? Mungkin Ustazah masih pada ragu untuk membuka mikrofonnya untuk murojaah secara langsung. Baik. Dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, tafadhol. Naam. Tafadhol. Nah, kalau saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz Heri Mujanto, lagamnya sudah bagus, Masya Allah. Terus hurufnya secara umum juga sudah bagus. Tapi memang ada huruf-huruf yang mesti kita perbaiki bersama. Ini pertama, konsistensi mim sukun dan sukun. Nah, mim dan nun itu adalah bainiyah atau tawasub ya. Jadi cara membacanya tidak mengalir juga tidak tahan ya. Nah, tadi saya dengar amma yasalun ya. Nah, itu artinya agak terahan ya. Nah, sedangkan sifat nun itu tengah mengalir tidak ya, ditahan juga tidak.
Tetapi kurang lebih seperti ini. Amma yatasaalun, ya. Yatasaalun. Ya. Jadi mengalir sebenarnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Demikian. Nah, kemudian di huruf ain ya. Tadi terkesan seperti huruf hamzah ya. Ini seperti huruf alif. Nah, ini bedakan antara huruf alif dan huruf ain ya. A. Amma. Nah, kemudian untuk suara dengan suara mem itu sebenarnya hanya tidak konsisten. Nah, pada ayat-ayat berikutnya itu diucapkan dengan benar. Jadi hanya konsisten saja. Ini yang perlu ya, perlu berarti saja. Dan kalau memang tidak bisa, berarti kan ayat selanjutnya sama dibaca seperti itu ya. Tetapi ini Ustadzah hari ini pada ayat ketiga dan keempat itu tidak mengalir, tidak ditahan, nunnya itu sudah benar. Nah, kemudian di mukhtalifun ya, fihi, fi, jadi jangan fi. Nah, jadi jangan ragu-ragu ketika kita mengucapkan huruf ya atau kasar itu rahang diturunkan ya, rahang diturunkan, fihi, fihi, jadi tidak fihi, tidak seperti itu, tapi fihi itu rahang turun. Nah, tadi Pak Ustadz itu rahangnya kurang turun ya, rahang bawahnya kurang turun sedikit. Kemudian mukhtalifun ya, mukhtalifun. Ini harokat dhammah ini mohon maaf bibir itu dikumpulkan agak mau ke depan. Nah, ukurannya itu kira-kira masuk jari kita ya, kira-kira masuk jari kita, jangan terlalu gede juga jangan terlalu sempit ya. Kalau di visualisasi mungkin jangan seperti ketika terlalu gede ya, nah, atau pelit telefon jangan ya, tetapi tengah-tengah itu ketika harokat dhammah dimonjongkan ke depan, tetapi ukuran bolongan bibir itu kita kira-kira masuk jari kita ya, mukhtalifun ya, jadi jangan nah, jadi tadi kurang ke depan ya, kurang ke depan ketika mengucapkan harokat dhammah. Nah, selebihnya sudah bagus. Jazakallah Pak Ustaz Heri yang sudah mengawali murajaah atau mengulang bacaan surah An-Naba dari ayat 1 sampai ayat 7. Ya, sami-sami. Nah, jazakallah khairan katsiran untuk Heri yang telah mencoba untuk murojaah secara langsung kepada Ustazah Aisyah. Mudah-mudahan jadi motivasi juga untuk para jamaah yang hadir di majelis ini untuk mencoba murojaah langsung kepada Ustazah Aisyah. Mungkin dikasih kesempatan untuk satu orang lagi sebelum kita menutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustadz, saya mau mencoba. Ya, mohon maaf dengan siapa? Dengan Sahrul Arifin. Baik. Bisa langsung mulai ya Ustadz? Iya, mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim الذي فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini Pak Syahrul Arifin ya. Lagi-lagi ini konsistensi huruf nun ya. Karena sudah saya bahas tadi, nun itu hurufnya tengah-tengah ya, atau tawasut ya bayinnya. Jadi ditahan tidak, mengalir tidak. Nah tadi Kang Syahrul itu ada nun yang ditahan ya. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Nah, jadi jangan ditahan. Jangan rajim, jangan seperti itu. Tapi mengalir, tidak mengalir, tidak juga ditahan di tengah-tengah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim ya. Ya, jangan sampai ya, jangan ditahan. Jangan juga mengalir. Al-rajim. Jangan seperti itu ya. Al-rajim. Kemudian hanya ada ke ayat itu sudah benar ya. Konsisten amma yatasaalun benar. Amin nabil azim. Nah, di al-azim ini adalah huruf dha ya. Huruf dha itu walaupun makhrajnya sama dengan huruf dha, sifatnya beda. Kalau dha itu tipis atau istifal ya, infitah. Istifal hanya tipis. Sedangkan huruf dha dia bersifat isti'la juga bersifat itbaq. Nah, isti'la artinya tebal, kemudian huruf artinya nutup dengan sempurna ya, menempel dengan sempurna, menempel ya dengan sempurna. Jadi ketika kita mengucapkan huruf dha, ujung lidah ditempel ke ujung gigi seri atas dengan mengangkat lidah. Jadi tidak ain bil azim. Nah, itu kayak za ya. Hati-hati huruf dha itu dalam keadaan apapun ya, baik dia berharokat dhamma, berharokat fathah ataupun berharokat kasroh, dia harus tebal ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ain ba'il azim. Anin ba'il azim ya, jangan anin ba'il azim, dengan al-azim, tapi harus tebal ya, al-azim. Nah, caranya angkat lidahnya, tempelkan ke ujung gigi seri atas ya, ujung lidah tempelkan ke ujung gigi seri atas. Kalau lidahnya tidak terangkat, jadi suaranya jadi tipis, jadi al-azim. Tapi kalau diangkat al-azim. Nah, insya Allah teman-teman bisa bedakan antara lidah terangkat ataupun tidak. Kemudian untuk ayat selanjutnya sudah benar. Jazakallah khairan katsiran untuk di Syahrul yang telah murojaah. Mungkin Ustazah karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:03 waktu Indonesia Barat, majelis kali ini mungkin kita akhiri saja. Ustazah mau ditutup dulu atau bagaimana? Tutup saja langsung. Ditutup aja langsung. Jazakumullah khairan katsiran untuk jamaah semuanya dan sahabat listeners radio Jam Bicara. Sahabat listeners Radio Suara ITMI yang telah mendengarkan kajian atau kegiatan malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya meningkatkan kembali kecintaan kita terhadap Al-Quran dan meningkatkan kembali motivasi kita dalam menghafal serta membaca Al-Quran itu sendiri. Sebelum ditutup, marilah kita baca doa kifaratul majelis bersama-sama dan istighfar 3 kali.
Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, mohon maaf atas segala kekurangannya dari saya selaku moderator. Terima kasih untuk perhatian dan partisipasinya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua kan damang ya. Alhamdulillah. Hatur nuhun Ibu Ustadzah sareng Teteh Ustadzah penyiar. Sama. Alhamdulillah. Peserta. Dia kalasan di kamar abi kayaknya seorang ngadamukeun Pak yang setan dan mata kemudian. Asanaha tuh sok atuh. Jangan muka mikrofon atuh. So, sekarang aja nih katanya. Iya betul. Kurang. Ya baru dak yang ini kali ringan kenapa nih ngalantri kieu. Mohon. Ya ini yang nyambian cenah Bu. Oh, mangga. Halo. Tipinya kecilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri dari SLB NA Citer Cimahi. Akan mencoba membacakan beberapa ayat ini di surat An-Naba ya. Surah An-Naba dari ayat 1 sampai ayat 7. Mohon kalau nanti ada yang salah Ustadz atau Ustazah mohon untuk dikoreksi.